Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang di atas dan Bapak Ibu yang ada di bawah. Puji Tuhan, kita boleh berada di tempat ini oleh kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, menyembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Dia menjamah hati kita. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, yang kami boleh rasakan Tuhan setiap hari. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau jamah kami satu persatu Tuhan. Engkau menganugerahkan kami. Oh Tuhan, luar biasa Tuhan untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami pada hari ini ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Mungkin kami di tengah kehidupan kami Tuhan, yang seringkali Tuhan mencekam, yang seringkali Tuhan kami merasakan tidak ada jalan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu setiap hari. Kalau sebentar kami Tuhan akan meninggikan Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Urapi jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau segalanya buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan masih ada saudara kami yang dalam perjalanannya Tuhan. Engkau lindungi mereka sampai di tempat ini seperti kami tempat ini juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jika ada roh-roh yang bukan dari Engkau, yang seringkali Tuhan mengganggu kami Tuhan. Di saat-saat beribadah Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya roh-Mu penuh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang masih kuat berdiri silahkan berdiri. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Dikalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Dikalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Dikalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh. Haleluya. Kita melompat ya, tadi saya lihat anak Bapak boleh melompat. Haleluya. Ku kalahkan musuh. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian.
dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyap. Ku kenakan jubah pujian. Silakan duduk ya. Puji Tuhan, kita boleh memuji Tuhan dengan lagu yang lama mungkin ya, tapi kita boleh buat yang anak-anak muda-muda, lagu ini lagu baru ya, tapi enak ya kita boleh menyanyikan lagu ini di saat-saat lagu baru bermunculan, tapi kita dengan lagu yang seperti ini lebih kita boleh belajar, yang muda boleh belajar, jangan melupakan yang lama gitu ya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali. Biar segala umat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Jaga perkasa menasehati Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Pujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Jaga perkasa menasehati Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin ya saudara. Tiada mustahil bagi Tuhan. Seluruh persoalan, seluruh pergumulan, mungkin saat ini dalam kebingungan pula Tuhan ada. Jadi kita serahkan semuanya pada Tuhan, karena Dia selalu hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita semua. Di saat kita sendiri merasakan kesendirian, Dia ada. Puji Tuhan, kita boleh mengimankan lagu ini bahwa Dia tetap ada bersama Dia dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita akan memuji kembali dengan sebuah lagu, Tuhan Aku Rindu. Haleluya. Kita rindu di setiap saat untuk mencari wajah-Nya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. ku Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya undang untuk jemaat berdiri. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita serukan bahwa kita rindu, kita siap untuk memenuhi hidup kita dengan roh Tuhan. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan melawat kita semua. rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindu lawatan-Mu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Yesus, ku rindukan, Katakan saudara, katakan, kita undang Dia, kita siap, haleluya. rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
saat ini Tuhan kami sungguh merindukan Kau hadir ada bersama dengan kami. Untuk ibadah pada pagi ini Tuhan. Kau menilik, Kau melihat Tuhan keberadaan kami satu persatu Tuhan. Kau tahu apa kebutuhan dan keperluan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah juru selamat kami, hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong kami Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui firman ini Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Engkau sebagai Allah sendiri yang memiliki kehidupan ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menciptakan kami. Engkau sendiri yang mengatur kehidupan kami Tuhan. Biar di hari-hari ini Tuhan kami dapat melihat, merasakan Kau selalu menuntun kami, membimbing kami, dan menunjukkan jalan-jalan yang baik dan yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau berada bersama dengan kami. Kami berdoa, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kita ada di rumah Tuhan, adalah satu kemurahan, adalah satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kita akan baca dalam kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Kami tidak menguraikan, kami tidak membaca banyak ayat-ayat yang lain, hanya referensi. Tapi kami ingin mengulas kitab Filipi ini ayat 2 1 sampai 5 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyimak dengan baik dan apa makna firman Tuhan pada pagi siang ini. Kita sudah kerap kali sering membaca ini, tetapi kali ini kami ingin mengulangi lagi. Ingin mengetahui maksud apa yang Paulus tuliskan bagi jemaat di Filipi. Kalau topiknya nasihat supaya bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain. Yang kelima, ini yang menjadi tema firman Tuhan hari ini adalah yang pasal kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tema hari ini adalah kami ambil dari ayat yang kelima. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Temanya hebat banget. Kita bagaimana menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Bagaimana kita sebagai umat, sebagai manusia yang diciptakan Allah bisa mengetahui pikiran Yesus, pikiran Allah. Enggak bisa kan? Mana bisa kita bisa mikirkan Allah. Tapi tema yang kita baca yang ayat kelima adalah ini ya. Jadi saya lihat sih memang temanya sih bagus lah ya. Tapi kita pahami apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita sekalian. Di awal firman Tuhan ini kita lihat kejadian beberapa minggu lalu. Bapak Presiden kita Jokowi bersama teman-teman negarawan lainnya di Asia Tenggara. Mereka ada pertemuan di Labuan Bajo. Ya, jadi mereka ada pertemuan di Labuan Bajo adalah KTT ASEAN. Negara-negara ASEAN kumpul Labuan Bajo, pemandangannya memang bagus banget ya. Saya memang belum pernah, tapi kepingin ke sana, tapi memang biayanya mahal banget. Kalau ke Labuan Bajo, kita ke Singapura, kita ke Malaysia lebih mahal ke Labuan Bajo daripada ke luar negeri. Hotelnya juga mahal, tapi memang pemandangannya luar biasa. Negara-negara
ASEAN yang hadir, mereka dalam perkataan kesaksiannya mereka sangat takjub begitu indahnya alam dan sekitar di Labuan Bajo. Nah, pertemuan itu Jokowi kumpulkan dengan tujuan adalah ingin membuat MOU kepada negara ASEAN, membuat kerjasama, mengajak mereka teman-teman negara-negara lain untuk bersama-sama dengan negara Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara. Bersama-sama, bersatu, mempunyai pikiran yang sama, hati yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Seperti itu. Jokowi mengajak mereka. Tapi hasilnya kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan Indonesia lebih baik lah dari negara-negara ASEAN. Nah, kembali ke firman Tuhan hari ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, mohon ditampilkan ayat yang pertama. Jadi, ya kata-kata di sini adalah jadi. Jadi itu kan seperti kesimpulan ya kan. Kita kumpul ngomong-ngomong apa sih yang kita bicarakan nih. Jadi gimana nih? Jadi kita pergi ya sekarang ya. Oke, kita pergi. Jadi karena dalam Kristus. Kalau kita hidup dalam Kristus, ada perbedaan yang orang hidup yang di luar Kristus. Jadi dalam Kristus. Kalau hidup dalam Kristus, kalau hidup kita di luar Kristus, maka kalau saya membayangkan saya tidak jadi Kristen, orang tua saya bukan Kristen, saat ini mungkin kalau saya ada kesulitan, saya hanya berjuang bagaimana mengatasi persoalan-persoalan dengan pikiran dan kekuatan saya. Hanya itu. Kalau kita di luar Kristus, kita hanya berusaha mengatasi problema dengan usaha kita. Di luar itu siapa yang mau menolong? Tidak ada yang menolong. Di luar Kristus kita tidak ada apa-apa. Di luar Kristus mungkin kita akan jatuh. Tidak ada nasihat. Di luar Kristus kita tidak mampu apa-apa. Saya merasa kalau tanpa Kristus saya juga tidak akan ada apa-apa. Tidak seperti sekarang ini. Tetapi di ayat yang ke-1 ini dikatakan, di dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau kita dalam Kristus, kita punya banyak nasihat-nasihat yang menasihatkan kita. Bukan hanya saudara-saudara kita yang di sekeliling kita yang dekat, suami, istri, kakak, adik, orang tua, teman-teman dekat yang menasihati. Di dalam Kristus ada nasihat. Seharusnya kita tidak jatuh, kita tidak gagal seharusnya. Ada banyak nasihat yang memberikan nasihat kepada kita. Teman-teman seiman kita bisa menasihatkan, jangan gitu dong kamu. Kok kamu begitu sih? Ada nasihat. Tapi kenapa anak Tuhan juga masih ada jatuh, ada keliru? Karena tidak mendengarkan nasihat. Coba kalau kita banyak dengarkan nasihat, kita yang satu nasihat gini, yang satu nasihat gini, kita pikir-pikir, baiknya ini. Lebih banyak baiknya daripada kita ada baiknya. Daripada kita pikir sendiri, lebih baik banyak yang pikir. Ada nasihat. Bukan hanya itu saja. Firman Tuhan kerap kali menasihatkan saya. Kerap kali menasihatkan kita semua. Ini nasihat Tuhan bagi kita. Di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu menguatkan. Mana ada nasihat yang melemahkan. Nasihat itu menguatkan, nasihat memotivasi, nasihat membangkitkan semangat. Jadi kalau kita anak Tuhan tidak ada semangat, tidak ada motivasi, nasihatnya kemana teman-temanmu pada? Kok begitu aja, diem aja, tidak ada yang kasih nasihat, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang menguatkan dia pada saat dia lemah. Jadi makanya orang-orang percaya kepada Kristus, di dalam Kristus itu ada banyak hal yang kita dapati. Kerap kali kita mendengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, dari mana, berita-berita dari mana. Di dalam Kristus itu ada kesembuhan. Di dalam Kristus ada mujizat, di dalam Kristus ada kuasa.
Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus menjadi kepala bukan ekor. Kita sering dengar itu. Tetapi di kitab Filipi ini dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Jadi bukan hanya mujizat, bukan hanya kuasa yang kita dapatkan. Tapi banyak hal yang kita dapatkan di dalam Kristus. Jadi kalau kita hanya cari mujizat, cari apa, itu hanya salah satu dari beberapa hal yang memangnya mestinya kita miliki dalam kehidupan kita. Berkali-kali kami katakan bahwa firman Tuhan bukan hanya teori yang tidak dapat kita aplikasikan, yang kita tidak dapat perbuat, yang kita tidak dapat rasakan, yang kita tidak dapat nikmati. Bukan. Firman Tuhan mestinya kita dapat nikmati, dapat rasakan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada penghiburan kasih, yaitu penghiburan kasih artinya menyatakan simpati. Simpati ada satu dengan yang lainnya, ada penghiburan kasih. Makanya ada nasihat di antara persekutuan ini, makanya penting ibadah. Ada menyatakan simpati, ada menghibur. Penghiburan kasih adalah mengangkat beban dan kesusahan. Penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Persekutuan roh ada kesatuan umat percaya. Karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Untuk itu kita dapat bersatu. Ada persekutuan roh di situ dikatakan. Terus yang berikutnya, di dalam Kristus ada kasih mesra. Kasih mesra, dorongan kasih Kristus dari dalam hati. Seperti empati. Kita mempunyai kasih. Karena di dalam Kristus ada dorongan kasih itu kepada teman-teman, kepada saudara-saudara seiman, kepada yang lain. Ada empati kita kepada yang lain. Itu di dalam Kristus. Ada belas kasihan. Kasih itu adalah perbuatan yang nyata yang harus disampaikan. Itu belas kasihan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah kami ingin mempunyai tujuan. Bagaimana sebagai umat orang percaya, kita membaca kitab Filipi ini, kita naik level. Dari level pertama, kita percaya kepada Kristus. Di dalam Kristus ada ini, ada ini, ada ini. Di dalam Kristus kita dapat menerima kuasa. Di dalam Kristus mendapatkan mujizat. Dalam Kristus ada nasihat dan bla bla. Itu pertama pada kita percaya. Level yang kedua adalah di ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Setelah kita hidup di dalam Kristus, naik level yang berikutnya adalah kita memiliki sukacita yang sempurna. Apakah kita memiliki sukacita? Ternyata enggak, Om. Hidup saya susah, hidup saya tertekan, hidup saya tidak ada apa-apa. Tidak naik level. Kekristenan harus naik level dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Kalau kita tetap saja di dalam posisi yang biasa, yang hanya di dalam Kristus saja, kita hanya menikmati seperti biasa saja, tidak naik level. Level yang kedua adalah di dalam Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Kita harus memiliki kesempurnaan sukacita atau kebahagiaan yang sempurna. Atau di dalam Kristus kita harus ada sukacita itu sempurna. Sukacita sempurna, pengertian kata sempurna, kalau air 1 gelas kita isi penuh, itu sempurna. Kalau kita isinya 2/3 ya nggak sempurna lah. Lampu bohlam 8 watt kita nyalakan, nyala 8 watt sempurna. Anak Tuhan, orang percaya dikatakan ini
sempurna sukacitanya, harus ada sukacita. Bagaimana orang percaya tidak ada sukacitanya? Cemberut aja, susah aja. Memang saat-saat ini kami paham kondisi sampai saat ini keadaan ekonomi di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia masih susah. Masih susah. Dalam meeting-meeting kami di kantor, ahli-ahli ekonomi, semua hendak berbicara. Pengusaha-pengusaha yang punya uang di Indonesia, mereka tidak ada trust kepada Indonesia, tidak percaya dengan ekonomi di Indonesia. Mereka pada investasi keluar saat ini. Mereka wait and see, pemilu, siapa yang menang. 3 calon ini tidak berdampak bagi konglomerat, bagi pengusaha-pengusaha besar untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi keadaan perputaran ekonomi itu lambat, kecil. Berat memang. Gaji ke-13 saya dengar pada bulan yang lalu belum keluar. Indonesia juga kekurangan biaya. Tapi di dunia lain lebih banyak. Di Amerika, jangan kalian katakan di Amerika keadaan ekonomi bagus. Tidak. Ada 2 bank di Amerika, bank terbesar, bangkrut. Saat ini. Memang keadaan ekonomi sulit. Tetapi keadaan sulit tidak membuat kita menjadi susah, menderita, tertekan, bingung, sebagainya. Anak Tuhan tidak perlu begitu. Yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Kalau kita baca di ayat-ayat pertama, kesaksian Rasul Paulus dalam penjara. Paulus di dalam penjara. Kondisinya tidak enak, kondisinya tidak baik, makan seadanya, tidak ada rekreasi, tidak ada pandangan ke depan. Ke sini tembok, ke sana tembok, hidup dibatasi, tidak bisa apa-apa, hidup dalam penjara. Keadaan eksternal, keadaan lingkungan tidak mempengaruhi pikiran, jiwa, rohnya tertekan, tidak. Anak Tuhan, contoh Paulus. Walaupun di luar tidak nyaman, keadaan ekonomi tidak baik, keadaan susah, hidup pas-pasan ya, maaf ya. Hidup hanya bisa makan, tidak bisa investasi. Enggak apa-apa. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada sukacita penuh itu ada di dalam hati. Jadi jangan sampai sukacita kita hilang karena keadaan lingkungan. Ikan di laut, ikan hiu misalkan. Sepanjang hari di laut, asin. Tapi dagingnya kalau dimakan enggak asin. Ya emang kita enggak pernah makan ikan hiu ya, mahal banget kan. Saya pernah sekali diundang makan sirip ikan hiu waktu di Singapura. Bukan uang saya juga. Waktu itu teman saya ngajak saya ke Singapura. Dia tidak tahu jalan ke Singapura, dia mau ketemu dengan duta besar Singapura. Yang waktu itu Pak Luhut yang sekarang Menko Polhukam. Dia dulu duta besar Singapura. Dia ada saudara sama dia, ternyata kami ke sana ketemu ngomong-ngomong ternyata ini ponakannya. Akhirnya kamu tinggal di mana? Saya sama dia diundang makan di Orchard, ya hotel-hotel mewah begitulah. Ya diundang duta besar, kita ikut naik mobil dia, enggak pernah naik mobil duta besar kan. Mau kapan naik mobil duta besar? Enggak pernah. Sampai sekarang udah kagak pernah lagi. Naik mobil duta besar di Singapura lagi. Jadi saya pernah ngalami. Itu bonus-bonus yang Tuhan berikan kepada saya karena pelayanan saya pikir. Makan sirip ikan hiu mahal banget. Minumnya udah enggak minum jus apa segala apa. Teh manis apa jeruk manis. Enggak. Minum-minumnya wine dan sebagainya lah yang enak. Karena disaji duta besar Indonesia, kita ikut di situ. Rasanya enggak asin. Kalau kita makan ikan baronang tidak asin, tetap tawar. Kita makan ikan yang lain dari ikan laut juga tidak ada asin. Dia hidup di asin. Tidak terpengaruh oleh lingkungan.
Begitu pula udara di luar panas, kita setel AC, sejuk. Kalau di Eropa apa di Amerika yang dingin, udara dingin, setelin AC, anget, panas, anget-anget gitu, enak sejuk. Artinya apa? Di AC itu ada namanya alat termostat yang mengatur suhu. Tidak pengaruh apakah di luar, apakah dingin, apakah panas, di luar tidak baik atau baik. Tetap bisa diatur oleh Dia. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai termostat dalam kehidupan kita. Keadaan lingkungan tidak baik, susah. Kita harus tetap ada sukacita. Amin. Sempurna sukacita itu ayat yang kedua. Karena itu sempurnakan sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sempurna, kasih kita akan sempurna, kita akan merasakan sukacita itu karena ada kesehatian, ada kebersamaan, ada sehati, ada satu tujuan, ada satu perasaan yang sama antara kita. Terutama orang-orang yang paling dekat, ring satu dalam keluarga. Dalam keluarga harus sehati, harus satu kasih, satu pikiran, satu jiwa dan satu tujuan. Susah, nggak gampang. Apa bisa terus-terusan kita sehati dengan suami, dengan istri? Kerap kali suami mau kemana, istri mau kemana. Kita bisa sehati sepikir sama anak. Anak kita ke sana, anak kita ke situ. Anak kita berpikirannya sudah industri 4.0. Kita masih dianggap gaptek lah, orang kuno lah sama anak. Mana bisa kita sehati sepikir sama anak. Tapi firman Tuhan katakan kita harus sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Kalau itu tercapai, maka hidup kita akan sukacita itu penuh. Firman Tuhan katakan gitu. Tapi kenyataannya, kehidupan sehari-hari yang ada adalah ribut, tidak cocok, perbedaan pendapat, bertengkar, beda pendapat. Itu yang ada sehari-hari. Kita mau ke sini, ibu mau ke kiri, bapak mau ke kanan, anak mau ke selatan. Beda. Tidak bisa sepikir. Terus saja terjadi begitu, terus saja dalam kehidupan. Ada kan perbedaan. Artinya ada keributan-keributan dalam keluarga. Ada keributan-keributan dalam hubungan, teman. Ada keributan-keributan dalam organisasi, dalam gereja. Ada beda pendapat. Itu kenyataan. Tapi keberadaan itu tidak apa-apa, itu memang normal karena diciptakan kita tidak sama. Pendidikan tidak sama, dari keluarga yang tidak sama, dari adat istiadat yang tidak sama, dari kebiasaan yang tidak sama, dari perilaku yang tidak sama. Ada yang perilakunya rajin, yang taat, yang teliti. Ada perilakunya yang sembarangan. Biasa itu. Saya sama ibu orangnya teliti, tertib. Saya orangnya agak sembarangan, sepatu lempar sana, lempar sini. Tas taruh sana atau sini, ibu bilang taruh sana berantakan, beresin. Taruh sini berantakan. Perilaku yang berbeda. Kerap kali ada tanda petik keributan-keributan yang perbedaan yang kerap kali kita sulit untuk mengatasinya. Karena itu adalah suatu hal yang biasa. Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita itu penuh. Artinya bagaimana kita mengatasi problema yang ada di lingkungan. Misalkan ada ketidaksehatian, ada ketidaksepikiran yang sama, ada ketidaksetujuan yang sama, harus kita mengejas, disamakan pikiran itu.
dibuat saling mengertilah antara satu sama lain lah. Di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi level yang kedua, kehidupan kita, sukacita kita harus sempurna. Kita harus memiliki sukacita itu. Kita harus hidup kita memiliki sukacita walaupun keadaan kita sederhana, keadaan kita tidak ada apa-apa, keadaan kita mengalami sulitan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus di penjara loh. Ini tulisannya Rasul Paulus. Kondisinya dia kondisi tidak baik. Jangan saya akan sukacita kalau saya dapat bonus, saya dapat berkat, saya dapat hadiah, saya dapat proyek, saya sukacita, aku dapat proyek, aku dapat pekerjaan baik, aku dapat kedudukan. Saya sukacita karena itu boleh sukacita sementara. Kalau Yesus katakan, tapi bukan sukacita, tapi damai sejahtera. Di Matius 5. Kebahagiaan, bukan namanya bahagia. Sukacita sementara. Bahagia lebih dalam daripada sukacita. Sukacita dalam di hati kita ada sukacita itu bahagia. Matius pasal 5 ayat 1, berbahagialah orang yang lemah. Ayat yang kedua tolong ditampilkan supaya jemaat bisa lihat. Matius 5 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagia atau sukacita yang Yesus maksud adalah berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Beda. Berbahagia orang dunia, berbahagia orang-orang yang tidak percaya Kristus yang kedagingan. Berbahagia kalau saya dapat hadiah, dapat bonus, saya bahagia, saya dapat harta, saya dapat bahagia. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia bukan berbahagia dari hal-hal fisik. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar. Gak ada makan, bahagia. Jadi lapar kita bahagia, jangan mengeluh, ngedumel, ngomel sama Tuhan. Tuhan saya udah gini, saya gak ada makan. Biarin aja. Dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Beda kebahagiaan yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Menurut filosofi kuno yang terkenal adalah Aristoteles. Kebahagiaan bukan sikap yang berporos pada diri sendiri. Yang untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan sendiri. Bukan, itu Aristoteles, seorang filosofi, seorang ahli filsafat dunia yang lahir 300 tahun sebelum Yesus Kristus ada. Tokoh-tokoh filsafat yang terkenal. Dia katakan orang yang berbahagia bukan berfokus kepada diri kita, tetapi kepada orang lain. Kita bahagia dapat hadiah, kita bahagia untuk diri kita. Kita bahagia kalau dapat makanan banyak, bahagia. Aristoteles enggak mengatakan begitu. Kita bahagia bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Apa yang dimaksudkan dengan itu?
kebahagiaan itu sama seperti kupu-kupu. Kupu-kupu kita lihat indah, bagus. Kalau kita punya pohon-pohon di rumah, kalau kupu-kupunya banyak, waduh, tamannya indah banget, kupu-kupu warnanya warna-warni indah yang sangat tidak bisa dilukiskan. Seperti kupu-kupu. Kalau kita mau ngejar menangkap kupu-kupu, kupu-kupu itu lari. Tapi kalau kita diam saja tenang di rumah, lihat kupu-kupu nemplok itu indah. Kebahagiaan seperti kupu-kupu. Kebahagiaan dengan sendirinya akan datang pada saat kita membuka diri kita terhadap orang lain. Pada saat waktu kita tersenyum kepada orang-orang di sekeliling kita, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan datang pada saat kita menyapa, pada saat kita mengulurkan tangan kepada orang lain, kita membantu kepada orang lain, itu kebahagiaan yang diterima. Kebahagiaan itu terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kebahagiaan kita dapatkan karena kita dapat hadiah. Tapi pada saat kita dapat memberi kepada orang lain, itu ada kebahagiaan tersendiri. Makanya kita lihat ada banyak orang yang suka memberi, ya mau di jalan, mau di mana. Apa yang dia dapat? Dia nggak dapat apa-apa, dia malah keluar. Dia banyak pengeluaran, dia rugi. Tapi itu kebahagiaan yang dia miliki, yang dia ada dalam kehidupannya. Kalau ada telur dalam satu keranjang, banyak telur gitu ya, satu keranjang dibawa. Kalau telur itu digerakkan, goyangnya tidak searah, nanti kanan kiri gitu. Maka antara telur satu dengan telur lainnya pasti akan bertabrakan dan telur itu pecah. Tapi kalau satu keranjang telur dibawa oleh pemiliknya dengan satu arah yang sama, satu gerakan dengan satu arah, tidak digoncang-goncang gitu ya, telur itu tidak pecah. Tetap dia ada bersama dalam keranjang, pada saat dibawa sampai dia di rumah, telur itu tidak pecah. Karena dibawanya searah, sepikir, sehati, satu tujuan, searah, telur tidak pecah. Tapi kalau dibawanya sembarangan, maka telur itu akan pecah. Sehati berarti seperasaan, sama perasaan kita, satu hati. Bagaimana kita sehati untuk memajukan pelayanan gereja Tuhan? Perasaannya sama kita. Aku juga ingin mempunyai perasaan yang sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Satu pikir adalah sependapat, cocok, pendapatnya cocok sama saya. Pas, cocok. Apakah bisa? Kerap kali beda pendapat, kerap kali terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan keluarga, cekcok, tapi cepat diselesaikan. Sudah itu kita merasakan bahwa sesungguhnya kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kalau kita cekcok itu hanya sementara. Tetapi memang sebetulnya bukan cekcok, tapi cocok. Beda pendapat tapi cocok. Sehati sepikir artinya sepakat. Saat ada kedamaian, ada serasi, ada akur sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Pengertian Kristus adalah orang yang diurapi. Kalau bahasa Yunaninya Kristos, orang yang dipilih. Yesus Kristus Sang Mesias atau Yesus Kristus yang diurapi. Kita melihat contoh teladan bagaimana Yesus Kristus dia dalam kehidupannya. Dia tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia untuk kepentingan Bapa di surga, apa yang dia inginkan. Kita kembali ke kitab Filipi 2 tadi. Tadi yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir.
dalam satu jiwa, satu tujuan. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain. Level yang berikutnya yang ingin kita capai, level yang ketiga adalah kita tidak mencari untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kita. Kehidupan kita ada 3. Pikiran, perasaan, dan keinginan. Makanya dikatakan, yang ini baru dikatakan hendaknya kita satu pikir, satu perasaan, satu sepikir, sehati perasaan, dan keinginan. Ada 3. Sehati, sepikir, ada keinginan. Nanti yang keinginan kita bahas masih yang ketiga. Ada kepentingan orang lain, ada keinginan kita, keinginan orang lain. Ketika kita mencari kepentingan diri sendiri, artinya ia akan menjadikan dirinya sebagai pusat dan tidak lagi memperdulikan kepentingan dan perasaan orang lain. Inilah yang menjadi sumber kekacauan dalam kehidupan kita. Sumbernya itu. Kekacauan karena kepentingan diri sendiri yang kita lebih utama daripada kepentingan lain. Kalau kita memberikan kepentingan orang lain lebih utama dari kepentingan kita, tidak ada keributan. Tidak kacau. Keluarga tidak kacau. Keluarga kacau, terjadi perceraian, divorce dan sebagainya. Yang satu bapak di mana, ibu di mana, anak di mana. Karena kepentingannya yang dia utamakan. Itu sumbernya kekacauan. Tidak ada yang lain. Menjadi sumber kekacauan dan perselisihan dan kejahatan di antara umat Tuhan. Mengapa? Karena tidak bisa kerjasama. Orang yang mementingkan diri sendiri nggak bisa kerjasama. Kerjanya individu dia, egois. Cenderung marah-marah. Mudah tersinggung. Itu orang-orang yang egois. Tidak dapat menguasai diri. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kitab Yakobus. Jadi kalau ada kepentingan diri sendiri, itu sumber kekacauan dan kejahatan. Perbuatan jahat. Untuk itu firman Tuhan hari ini sarannya adalah buang jauh-jauh kepentingan diri sendiri dan egois. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen, pelayanan, pendeta lagi. Tapi hidupnya seperti itu. Jadi batu sandungan, tidak baik. Makanya ayat yang ketiga itu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian, tetapi rendahkanlah dirimu. Supaya kita mengalah kepada orang lain, rendahkan dirimu, kita kasih dialah, udahlah. Saya ada peristiwa luar biasa, saya sendiri kaget ya, bukan orang Kristen. Pegawai saya, duitnya dicuri setiap bulan oleh temannya sekamar. Duit gajian, dia kan tahu gajian kapan, sama-sama dia dapat. Tiap awal bulan duitnya hilang. Itu hilangnya antara 6 sampai 8 juta habisnya. Berapa bulan dia kerja dapat segitu, dapat dia tabungnya segitu. Yang lain kan pengeluaran, buat dia jajan lah, buat apalah dia tabung. Sebulan 2 juta, 1 juta, ada 6 juta habis sama temennya dicuri. Satu kamar. Gimana mengatasin orang dalam
Susah. Mengatasi orang dalam itu susah. Mencuri orang satu rumah, satu kamar itu susah. Dapat pencuri orang satu kantor juga susah. Dia tahu ada di mana, ada di mana. Dia tahu letak uang di mana temennya. Dia curi. Kan misalnya kita bilang, dia saya sih gak sebutin namanya yang gak enak kan. Misalkan si Ali lah, Li kok kamu diem aja sih, uangmu diambil gitu, gak cari siapa yang ambil, yang ya kamu carilah, kamu kalau kita manusia kan dapat kamu gebukin lah. Atau kalau orang luar masuk ke kamarmu, mungkin ada yang curi orang luar masuk ke kamar kosmu, ya pas habis gajian ya kamu jagalah, gantian lah semalam. Nanti pas masuk kamu getok lah sama kayu gitu kan. Tahu gak dia ngomongnya apa? Udah biarin lah Pak. Mungkin dia butuh uang itu. Bayangin. Saya sampai kaget juga, buset deh. Seperti itu. Biarin Pak, kasih aja. Dia butuh. Buset dah. Gaji duit 6 juta dia butuh. Hebat kan. Dia bagaimana beliau orang. Saya sih ngelihat ada hal yang biasa yang kita orang Kristen mungkin tidak juga seperti itu. Makanya orang-orang di sekeliling kita bisa menjadi nasihat bagi kita. Kadang-kadang di kita duit 100.000 sama orang Kristen bertengkar, berantem. Jangan sampai ada bunuh-bunuhan duit 100.000 lagi. Orang Kristen lagi, aduh coba dah. Minta ampun kan. Karena egoisnya itu yang kuat. Di mana ada kepentingan diri sendiri, ada terjadi kekacauan, pertengkaran, keributan dan sebagainya. Gitu firman Tuhan. Nah yang keempat. Ini kita mau masuk level ketiga ya, level ketiga. Yang keempat, aduh mana dia Filipi ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain. Level yang keempat kepentingan orang lain. Jadi hampir mirip tapi kebalikannya. Kalau yang itu untuk diri sendiri, fokusnya jangan untuk diri sendiri. Yang keempat kepentingan orang lain yang lebih diutamakan. Tidak diri sendiri juga artinya untuk orang lain. Yang keempat, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain. Orang yang mempunyai sikap, perilaku, memperhatikan kepentingan orang lain, itu kalau di dalam teori itu sikapnya namanya altruisme. Nggak tahu udah pernah dengar bro? Altruisme itu teorinya. Seseorang yang mempunyai sifat perilaku altruisme, dia selalu memperhatikan orang lain. Dia selalu memperhatikan orang lain. Tidak untuk diri dia sendiri. Dilakukannya dengan murni, hatinya murni untuk orang lain. Tidak ada maksud apa-apa. Kadang kita sama orang lain ada maksud, kalau di kantor supaya naik jabatan. Kita perhatikan bos, pagi bos. Ya selamat pagi. Gimana kabarnya, perhatian-perhatian. Ada kepentingan, ada maksud lain. Naik jabatan lah, nanti gaji lah dan sebagainya. Cari muka di depan bos, di depan atasan. Memperhatikan orang lain. Itu tidak murni. Kalau orang altruisme ini memperhatikan orang lain. Tulus, murni. Ada keikhlasan untuk membantu orang lain. Bukan karena keterpaksaan, karena kewajiban. Atau bukan karena ada kesetiaan antara bawahan dengan atasan. Saya setia jadi saya perhatikan sama itu. Enggak, bukan karena itu. Atau alasan tertentu. Tetapi memang tulus dia memperhatikan orang lain. Nah biasanya pribadi seperti ini. Orangnya itu sifatnya sehari-hari dia suka relawan. Dia suka relawan membantu, ada gempa, ada banjir, ada orang mengalami kesusahan. Dia suka relawan datang, menolong begitu. Nggak ada maksud apa-apa. Orang-orang suka relawan yang orang-orang mempunyai pribadi altruisme itu. Ayat yang keempat.
Cirinya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan orang lain tanpa pengharapan atau imbalan. Membantu orang lain walaupun ada resiko. Rela berbagi sesuatu walaupun kekurangan. Biasanya orang altruisme dapat menurunkan stresnya diri dia sendiri. Jadi kenapa orang-orang altruisme itu tidak ada banyak stres? Karena dia menolong orang lain, dia suka relawan kemana. Setelah dia membantu orang lain, menolong orang lain, ada kebahagiaan sendiri yang dia nikmati. Sehingga dia tidak mengalami stres dalam kehidupannya. Ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan sendiri. Sehingga orang-orang seperti itu memiliki, kalau orang kesehatan, memiliki harapan hidup yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Harapan hidup kesehatannya lebih tinggi, lebih baik dari orang-orang lain. Kalau orang-orang biasa harapan hidup 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun sudah dipanggil pulang Tuhan. Orang-orang altruisme, orang-orang sukarelawan yang membantu orang lain, rata-rata umurnya panjang. Dari teori katakan begitu. Nah untuk itu di kitab Filipi ini ayat 4 dikatakan bagaimana untuk memperhatikan orang lain bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kebahagiaan tersendiri. Yang kelima ini jadi topiknya firman Tuhan hari ke level ketiga. Level pertama tadi apa? Percaya hidup di dalam Kristus, kita udah hidup dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus. Level kedua adalah bagaimana sukacita sempurna, bagaimana kita memiliki kebahagiaan yang sempurna karena kita sehati sepikir satu tujuan. Level yang ketiga di sini dikatakan ayat yang kelima, hendaklah, artinya Tuhan menginginkan ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Enggak, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Level yang ketiga, Paulus mengajarkan kepada kita supaya hidup kita, pikiran kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Pikiran Kristus apa? Sulit kita mendapat pikiran Kristus. Tuhan tinggi, kita mana bisa tahu. Pikiran manusia terbatas, kagak tahu. Paling kita tahu pikiran Kristus hanya ada di Alkitab. Kita baca Alkitab, tahu pikiran Kristus. Tapi mereka yang tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu pikiran Kristus apa. Tidak tahu perasaan Kristus juga apa. Enggak baca Alkitab. Bagaimana kita tahu pikiran dan perasaan Kristus kalau kita enggak baca Alkitab. Ada pikiran, perasaan, dan ada yang ketiga adalah keinginan atau kehendak. Yang menjadi problem kadang-kala kehendak. Di awal mula Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Ciptaan Tuhan sempurna. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk apa yang mereka perbuat. Sesukamu perbuatan. Tapi ada apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, pada Adam dan Hawa pada saat itu. Jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini engkau akan mati. Pikiran perasaan Adam pada saat dia melihat buah baik dan jahat itu. Pikirannya buah baik dan jahat itu baik. Enak dimakan. Menarik. Perasaannya ya seperti itu. Kalau dia makan ini maka dia akan merasakan hal yang luar biasa mungkin dalam perasaannya dianggap gitu. Keinginannya dia ingin memiliki buah itu dan memakan buah itu. Karena keinginan itulah makanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Karena Adam dan Hawa pada saat itu tidak mengerti, tidak mengenal pikiran dan perasaan Allah. Makanya untuk itu ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Adam dan Hawa keinginannya, kehendaknya melewati pikiran dan perasaan. Dia makan buah yang jahat dan hidup itu sehingga dia jatuh dalam dosa. Karena pikiran perasaan Adam dia tidak taruh dalam pikiran perasaan Allah. Tapi pikiran perasaan Adam adalah pikiran manusia. Apa itu pikiran manusia? Pikiran dan perasaan manusia. Kita berpikir selalu kita anggap ini baik, secara logika ini benar, ini tidak salah. Pikiran manusia. Perasaan manusia juga seperti itu. Selama kita hidup menaruh pikiran dan perasaan manusia, maka hidup kita adalah menurut daging. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena menurut daging, menurut pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Roma 7 ayat 5 dan 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, keinginan Allah adalah hidup. Jangan taruh pikiran perasaan kita kepada pikiran manusia. Kerap kali kita melihat selalu secara manusia kita lihat fisik itu benar. Secara manusia kita pikir itu benar. Akhirnya keinginan kita lakukan. Padahal salah. Menurut Tuhan itu bukan. Tetapi kita lakukan. Jadi salah. Kita pikir enggak apa-apa. Pikiran manusia itu keinginannya adalah daging. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Yang membuat hidup kita lelah, capek adalah karena adanya keinginan daging. Kalau keinginan daging kita bisa kendalikan dengan pikiran Allah dan perasaan Allah, maka hidup kita lebih rileks dan lebih nyaman. Karena adanya keinginan, terlebih keinginan diri sendiri yang tanpa batas. Yang berlebih-lebihan. Sudah punya uang, sudah cukup, sudah berlebihan. Mau lebih lagi, mau hebat, mau di atas segala-galanya. Mau jadi orang nomor 1. Jatuh akhirnya. Karena keinginan yang berlebihan. Akhirnya orang itu jatuh. Kelebihan yang tanpa batas. Apakah kita tidak boleh memiliki keinginan? Kita harus memiliki keinginan. Kalau kita tidak ada keinginan, kita tidak ada semangat untuk kalau kita bekerja. Tetapi kalau kita menaruh keinginan kita pada manusia, pada dunia ini, kita berhasil atau kita tidak berhasil. Apa yang kita dapatkan keinginan kita, paling-paling hanya kita dapat nikmati 70 tahun. Setelah lewat itu, kita tidak bisa menikmati keberhasilan, kesuksesan kita karena ada keinginan-keinginan yang kita dapatkan. Kita keinginan ini, kita berjuang, kita bekerja keras, boleh. Tetapi itu hanya terbatas 70 tahun kita bisa menikmati. Selebihnya itu umur kita 80 tahun, umur kita 90 tahun kita tidak bisa menikmati harta kekayaan atau apapun yang kita miliki. Kita tidak bisa nikmati.
Kita sudah sakit-sakitan, tidak bisa jalan, ada kolesterol, tidak boleh makan ini, makan itu. Tidak bisa pergi ke luar negeri, sudah pakai tongkat, tidak bisa menikmati. Tetapi kalau pikiran dan perasaan yang kita taruh di dalam Kristus Yesus, maka hidup kita akan memiliki kebahagiaan yang sempurna. Seperti yang dikatakan tadi. Nah, inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami tahu, kami berharap bahwa kita semua jemaat Tuhan adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kami undang pemain musik dan song leader singer untuk maju ke depan. Saya minta Bapak, Ibu dan jemaat sekalian, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyi jalan-jalannya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Walau seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita mau nyanyi satu kali lagi, kita masuk dalam doa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Saat ini Tuhan, biar kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kerap kali kami tidak mengerti Tuhan, pikiran dan perasaan-Mu. Kerap kali kami melakukan keinginan kami dengan pikiran kami sendiri, dengan perasaan kami sendiri. Kerap kali kami salah dan hidup kami menjadi masalah. Dan kerap kali terjadi perpecahan, pertengkaran di antara kami. Untuk itu Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk kami dapat memahami kehendak Tuhan. Mengertikan apa yang Tuhan ingin kami dapat lakukan, apa yang kami perbuat. Supaya apa yang Kau firmankan dapat kami rasakan, dapat kami nikmati. Sungguh Tuhan, kami dapat mengalami sukacita yang penuh Tuhan. Hidup kami dapat bahagia pada saat-saat kami ada di dunia ini. Walaupun keberadaan kami belum mengalami kecukupan.
Tetapi kebahagiaan itu sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kenikmatan hidup, kepuasan kami Tuhan Engkau berikan. Karena Engkau Allah yang penuh kasih dalam hidup kami. Kami ingin berdoa bagi Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang pada pagi siang hari ini yang ingin didoakan. Kalau saat-saat ini Bapak dan Ibu tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami sukacita dalam kehidupan ini, biar dia mau angkat tangan, dia mau pegang dadanya sendiri dan kita mau berdoa bersama. Biar kami dapat menikmati kehidupan ini Tuhan dengan sukacita dan bahagia. Bukan dari harta, bukan dari kemewahan, bukan apa yang kami dapat. Tetapi itu dapatnya dari Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka-mereka yang angkat tangan dan yang tangannya memegang di dadanya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu, tidak dapat melihat satu persatu Tuhan, tapi Engkau yang melihat keberadaan mereka. Kami ingin mendoakan mereka-mereka yang tidak ada sukacita penuh Tuhan dalam kehidupannya, yang merasa tertekan, yang merasa beban berat dalam kehidupannya, karena ada permasalahan yang silih berganti yang tidak terselesaikan. Tapi pada saat ini Tuhan, biar Kau mau lepaskan beban itu. Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera itu yang Kau janjikan bagi kami. Sehingga kami dapat menikmati, dapat memiliki sukacita itu Tuhan. Agar kami dapat memuliakan Tuhan di mana kami berada. Tuhan, pakai hidup kami di akhir zaman ini. Tuhan, pakai hidup-hidup kami pada masa-masa ini Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan makin berkembang. Banyak jiwa dimenangkan. Orang-orang baru yang mengenal Tuhan. Karena Engkau Yesus Kristus adalah penyelamat dunia, penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman ini. Kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami, yang menyertai dalam kehidupan kami di mana kami berada. Roh Kudus meneguhkan firman ini. Roh Kudus menolong, memberikan bimbingan, nasihat bagi kami. Sehingga kami tidak tersesat, kami tidak jatuh dan tidak goyah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Sebentar saya undang untuk petugas persembahan. Petugas persembahan, silahkan maju ke depan. Saya undang untuk Ibu Hana berdoa persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk udara cerah yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh berbakti bersama, terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap firman yang masuk ke dalam hati kami, agar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, boleh menjadi kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari, tanpa kekurangan sedikit pun Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan telah memberikan kami segala berkat dan rezeki, Tuhan memberikan keluarga kami kesehatan. Itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami.
Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh dengan sukacita. Tuhan, apabila ada di antara kami yang belum dapat memberi, biarlah Tuhan Engkau ajarkan kepada kami untuk dapat memberikan sebagian berkat ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberikan yang terbaik. Kami bawa ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagi kami bawa korban. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu, juga bagimu, itu juga bagimu. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Pengumuman ibadah raya hari Minggu 14 Mei 2023. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Stefanus Lukas, dan juga untuk semua tim pelayan yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah kenaikan Yesus Kristus. GKP Jatinegara akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 jam 10 pagi di ruang ibadah GKPI Jatinegara. Jemaat diundang untuk beribadah bersama di gedung gereja. Pengumuman yang kedua, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Gereja akan mengadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus yang akan dimulai pada hari Kamis 18 Mei 2023 sampai dengan Jumat 26 Mei 2023 jam 19.00 jam 7 malam via Zoom meeting. Link Zoom nantinya akan dibagikan di grup jemaat. Dan untuk doa 10 hari di hari terakhir, hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 akan diadakan doa 10 hari di ruang ibadah GKP Jatinegara secara offline jam 19.00 jam 7 malam. Pembicaranya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Seluruh jemaat diundang untuk bergabung bersama-sama dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Kita akan menutup ibadah dan saya undang untuk Bapak Stefanus Lukas untuk maju ke depan. Saya undang untuk Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau doa untuk tutup ibadah hari ini. Saat ini Tuhan, ibadah telah selesai. Kami merasakan Kau hadir dan ada bersama dengan kami, yang terus memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan nasihat, yang memberikan jalan bagi kami, sehingga apa yang kami inginkan Tuhan sesuai dengan keinginan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir saat ini. Kami tidak tahu satu persatu Tuhan, tapi Engkau akan jamah mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada kami.
Kau yang Allah eksis dan tetap ada dan hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau yang menolong dan membimbing kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi keadaan bangsa dan negara. Kami Bapak Presiden Jokowi dan keadaan keuangan negara kami Tuhan. Kiranya Kau tetap menjaga pemimpin kami dari hal tidak baik, dari orang-orang jahat Tuhan. Singkirkan kuasa-kuasa kegelapan atau mereka yang ingin mengacaukan atau menjatuhkan negara kami Tuhan. Karena Engkau yang begitu mengasihi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka-mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan berikan keselamatan juga kepada mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan. Kasih kebaikan, kasih karunia-Mu Tuhan yang terus Kau limpahkan bagi kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Kiranya pemeliharaan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Sehingga langkah-langkah kehidupan kami Kau yang akan atur di mana kami berada Tuhan. Dan pilihan-pilihan kami tidak menjadi pilihan yang salah. Tapi pilihan-pilihan keinginan kami adalah keinginan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan juga. Sehingga kehidupan kami dapat kami rasakan ada sukacita yang penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau angkat tangan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kiranya turunlah berkat, damai sejahtera, sukacita dan pertolongan daripada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya.